Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Insya Allah kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, video ini merupakan video keempat terkait rumus-rumus trigonometri yang membahas tentang rumus sudut rangkap. Nah, pada video ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara memperoleh rumus sudut rangkap dan bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan rumus sudut rangkap. Nah, simak baik-baik penjelasan Ibu berikut. Siapkan alat tulis kalian. Ya, tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning, siswa dapat membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab, mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Adapun IPK kita ada dua ya, menemukan rumus sudut rangkap sin 2A, cos 2A, dan tangent 2A, kemudian menentukan nilai sinus kosinus tangent sebuah sudut menggunakan rumus sudut rangkap. Nah, aktivitas ya, saya jelaskan cara memperoleh rumus trigonometri sudut ganda atau sudut rangkap. Nah, kemarin yang sudah kalian pelajari itu adalah rumus jumlah dua sudut ya, yaitu sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa kali sin beta. Nah, coba kita ganti B, kita ganti ya, misalkan B sama dengan A. Maka penulisan ini kalau kita ganti B-nya dengan A, bisa ditulis jadi sin A tambah A, ya kan? Nah, kalau dia jadi sin A tambah A, maka tadinya B kita ganti dengan A, dia akan jadi sin A kali cos A tambah cos A kali sin A. Oke, maka hasilnya sin 2A, ya, A tambah A kan dapat 2A ya. Sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Kenapa di sini jadi 2 sin A cos A? Karena sin A kali cos A itu sama saja dengan cos A kali sin A. Ini kan bersifat komutatif ya, bisa ditukar, tukar tempat. Nah, anggap saja dia sin A cos A tambah sin A cos A. Berarti kan dia jadi 2 sin A cos A. Maka didapat rumus sudut rangkap yang pertama, sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Sekarang yang kosinus. Nah, kalau kita ganti rumus cos A tambah A sama dengan cos A kali cos A kurang sin A kali sin A. Nah, cos A kali cos A didapat cos kuadrat A. Sin A kali sin A dapat sin kuadrat A. Maka kita dapat rumus sudut rangkap untuk kosinus. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Oke. Nah, ingat kembali rumus identitas trigonometri. Ini ya, ini rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sehingga kita bisa mengganti penulisan ini ya. Kalau saya hanya ingin menyatakan sin kuadrat A, maka bisa kita pindahkan si cos kuadrat A ke ruas kanan. Dia akan jadi sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos kuadrat A. Atau kalau saya hanya ingin menuliskan cos kuadrat A di ruas kiri, berarti cos kuadrat A sama dengan 1 kurang sin kuadrat A. Kita simpan ini sebagai persamaan ketiga dan keempat. Nah, apa hubungannya rumus identitas trigonometri dengan rumus sudut rangkap cos? Tadi yang di cos kita dapat itu adalah cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Kita bisa modifikasi rumus ini ya. Kita bisa modifikasi rumusnya, substitusi persamaan 3, tadi persamaan 3-nya ini, ke persamaan 2. Nah, ini kan persamaan 2 ya, cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Kita ganti nilai sin kuadrat A dengan yang ini. Kita ganti dia dengan ini, maka cos 2A yang kita peroleh adalah cos kuadrat A kurang, ini kita ganti, 1 kurang cos kuadrat A. Nah, saat kita buka tanda kurungnya, cos kuadrat A kurang 1 tambah cos kuadrat A. Ini kan min kali min dapat positif ya. Min kali min dapat positif. Nah, ini bisa dijumlah ya. Jadi cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A akan jadi 2 cos kuadrat A, kemudian ada di sini kurang 1. Nah, maka kita sudah dapat rumus sudut rangkap untuk kosinus 2A yang kedua. Oke, tadi kan yang pertama ini ya. Sekarang sudah ada yang kedua untuk kosinus 2A. Nah, lanjut. Kalau tadi kita mengganti sin kuadrat A, sekarang kita ganti cos kuadrat A. Jadi kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 Ibu tuliskan lagi ya.
cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Kita ganti cos kuadrat A-nya dengan 1 kurang sin kuadrat A, maka penulisannya jadi seperti ini. Oke, saat kita buka kurung, dia akan jadi 1 kurang sin kuadrat A kurang sin kuadrat A. Nah, ini kan bisa dijumlah ya. Sin kuadrat A kurang sin kuadrat A dapat min 2 sin kuadrat A ya. Jadi cos 2A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Kita sudah dapat persamaan kosinus 2A yang ketiga. Oke, sekarang untuk memperoleh rumus tangen 2A. Tangen 2A sama dengan tangen A tambah A. Kita gunakan rumus jumlah pada tangen ya. Berarti tangen A tambah tangen A per 1 kurang tangen A kali tangen A. Ini bisa dijumlah, dia jadi 2 tangen A per 1 kurang tangen kuadrat A. Ini rumus sudut rangkap pada tangen. Oke, jadi kita sudah punya 5 rumus sudut rangkap. Yang pertama untuk sinus, sinus 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kemudian kosinus ada 3 ya. Kemudian untuk tangen. Oke, ingat ada 5 rumus sudut rangkap yang kita peroleh. Oke, nah contoh soal. Jika sin A sama dengan 3/5 dan sudut A di kuadran 1, maka tentukan sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A. Oke, kita selesaikan. Pada sin A sama dengan 3/5, kita cari terlebih dahulu nilai X. Oke, ingat sin A itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Sisi depannya berarti ilustrasinya akan seperti ini. Depannya 3, miringnya 5. Maka kita butuh sisi samping untuk mencari nilai kosinus dari sudut A. Nah, sisi samping itu X ya. Jadi X kuadrat sama dengan, kita manfaatkan teorema Pitagoras. Jadi akar R kuadrat kurang Y kuadrat, di mana R itu adalah sisi miring, kemudian Y sisi tegak, dapat 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. 5 kuadrat 25, 3 kuadrat dapat 9, maka dapat akar 16. Maka X-nya sama dengan 4. Nah, X-nya sudah didapat, berarti kita bisa cari nilai kosinus A sama dengan sisi samping per miring ya, atau X per R, maka didapat 4/5. Nah, nilai tangennya, tangen perbandingan depan per samping. Depannya 3 atau Y-nya 3, miring sampingnya adalah 4. Jadi 3/4. Nah, sin 2A sama dengan rumus sinus sudut rangkap. Sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Nah, berarti 2 kali sin A-nya ada di soal, 3/5 kali cos A-nya 4/5. Tinggal dikalikan. 2 kali 3 kali 4 dapat 24 per 5 kali 5, 25. Oke, berikut kosinus 2A. Nah, kalian bisa memilih di antara 3 rumus kosinus 2A. Nah, kita pilih yang mana ya, terserah kalian. Nah, kalau kita hanya memanfaatkan apa yang diketahui, maka bisa langsung pakai rumus yang ketiga yang memuat sinus saja ya. Ya, jadi saya pilih rumus yang ketiga ya, 1 kurang 2 sin kuadrat A. Jadi 1 kurang 2 kali 3/5 pangkat 2. 1 kurang 2 kali 3 pangkat 2, 9, 5 pangkat 2, 25. Jadi 1 kurang 18/25. Samakan penyebut, didapat 7/25. Ini nilai kosinus 2A. Kalau kalian selesaikan dengan rumus yang lain, hasilnya tetap akan dapat 7/25 ya, bisa diuji sendiri. Kemudian untuk tangen. Tangen 2A sama dengan 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Tadi didapat nilai tangen A-nya adalah 3/4. Jadi 2 kali 3/4 per 1 kurang 3/4 pangkat 2. Nah, ini dapat 6/4 per 1 kurang 9/16. Ini bisa disederhanakan jadi 3/2. Samakan penyebut, 16/16 kurang 9/16. Nah, 3/2 per 7/16. Maka didapat 24/7. Oke. Nah, silakan kalian selesaikan tugas 4. Ini ada 4 nomor ya. 4 nomor bisa diselesaikan. Caranya sama dengan contoh yang sudah saya jelaskan. Oke. Ya, mudah sekali bukan materinya? Semoga bisa membantu kalian belajar, semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan silakan tanyakan langsung di kolom komentar atau bisa kalian diskusikan melalui chat grup WA masing-masing kelas. Terima kasih atas atensinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.